sekali lagi kalau kita mau bicara dengan isu kota kosong itu, tentu orang berpikir, nggak seru juga kalau Sulawesi Selatan kota kosong. Ini kota petarung, Bung. Masa bertarung sama kota kosong? Kedua partai ini adalah bagian daripada pemenang pemilu secara nasional, mempunyai kader yang juga berjuang dari bawah, punya karya, punya visi, track recordnya jelas, duitnya juga nggak bisa dibilang nggak ada, ya. Ya mari kita dorong dia, mari kita doakan. Mudah-mudahan Bapak Ilham Arif Syahjudin, Bapak Taufan Pawe, Bapak Adnan, Ibu Indah, Bapak Iwan Darmawan Aras bisa bertarung di politik Sulawesi Selatan. Kenapa? Bukan karena dia kader partai saya saja, karena dia layak. Muhammad Natsir, Kakanda, selamat datang di podcast politik. Terima kasih sudah Rakyat diundang News. di Rakyat News. Ternyata kita ini ramai juga di 2 hari terakhir ini, Kak. Dan sebagai posisi kepala Bapilu Golkar, pemenangan ya, Kak, Golkar Sulsel, banyak orang penasaran dengan kita. Dan apa sih pertemuan dengan Ketua Bapilu Gerindra yang viral kemarin-kemarin, dan setelah itu ada gambar head to head antara Pak Ilham dan Andi Sudirman Fatma. Iya. Tapi sebelumnya bagaimana kabar tadi, Oke. Kak? Alhamdulillah, terima kasih. Pertama sudah diundang di Rakyat News. Ini saya dari kemarin sebenarnya bertanya-tanya, Rakyat News sudah pernah undang saya. Iya. Juga di hari ini. Tapi kayaknya kita mau buat kontrak ini untuk edukasi politik. Jadi kita masuk ke topik tadi. Iya, Kak. Pertemuan dengan Harmansa sebenarnya pertemuan rutin kami berdua. Itu mendiskusikan perkembangan politik, terutama menuju pilkada ini. Iya. Yang kami bahas adalah kemungkinan titik temu antara Gerindra dan Golkar, terutama di tingkat kabupaten. Oh, iya. Seperti itu. Nah, dalam diskusi tersebut yang sangat menarik tentunya karena momentumnya ya. Iya, momentum. Saya kira momentumnya hari ini itu dibicarakan soal di mana posisi Gerindra dan di mana posisi Golkar. Iya. Secara prinsipil kami berdua sepakat bahwa sebagai partai besar, satu pemenang Pilpres dan satu pemenang koalisi Pilpres, tentunya harus dong mengusung orang. Iya. Itu satu. Yang kedua partai ini mendorong orang yang pertama kalau kita bicara kualifikasinya, bukan kualifikasi bawah. Punya kapasitas, Iya. punya tingkat keterterimaan yang cukup bagus, punya bacaan hasil survei yang terekam dengan baik. Iya. Yang kedua, punya prestasi. Berarti bukan langsung Bukan saja. tiba-tiba muncul. Oh, iya. Dia bukan tiba-tiba muncul. Iya. Bukan orang yang tidak diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, rekam jejaknya bisa kita Lihat. bisa kita baca, kita bisa cari prestasinya apa, orang ini siapa, dan sudah berbuat apa. Iya. Sehingga menurut kami berdua sebagai anak muda ya, terlepas dari kepada kami sebagai posisi saya kepala Bapilu di Golkar Sulawesi Selatan dan saudara Harmansa ketua Bapilu di Gerindra, Iya. wajar dong kalau kami berpikir mestinya secara ideal kedua partai ini mengusung orang untuk bisa berkonsentrasi di Pilgub Sulawesi Selatan. Iya. Bukan jadi penonton. Bukan penonton ya? Bukan penonton. Sekali lagi bukan penonton. Seperti itu. Tetapi kan ramai setelah pertemuan Anda dengan Ketua Bapilu Gerindra Sulsel, muncullah gambar head to head antara Ayah Iyas dan Saya juga Sudirman Fatma. bertanya-tanya gambar head to head itu siapa? Karena kalau di Golkar kami tidak bicara soal satu nama Iyas, kami bicara soal 4 nama yang hari ini diberikan surat tugas. Kenapa bicara 4 nama? Karena 4 ini memiliki kredit poin yang cukup signifikan untuk dicalonkan. Seperti itu. Iya. Kalaupun misalnya match-nya hari ini orang melihat
Oh, yang cocok barangkali IAS. Iya. Saya kira itu bagian daripada perbincangan yang saya kira publik harus mendiskusikan ini terus dan mewacanakan ini. Iya, iya. Jadi bukan didiamkan. Kita Seperti itu. potensinya. Tapi kan di Golkar ini kan punya kader yang bukan apa ya, bukan kader yang karbitan lah, mohon maaf ya. Iya. Bukan, kalau istilah politik biasa karbitannya yang langsung kiri kanan. Dan sebagai partai kaderisasi dan kader-kader Golkar ini kan ada Bupati Luhut Utara juga yang terima rekomendasi untuk maju di Pilgub. Kemudian ada Patnan juga Bupati Iya. Goa. Kemudian ada Topampawe juga. Iya. Terima rekomendasi Iya. maju di Pilgub dan ada IA. Iya. Ada IAS. Jadi bukan rekomendasi, surat tugas. Surat tugas. Surat tugas itu wacananya dulu agar para kader yang mempunyai keinginan politik bertarung di pilkada itu lebih jauh hari mempersiapkan dirinya mulai penugasan partai di pilpres dan pileg. Seperti Pak Topampawe. Iya, iya. Dari setiap kampanyenya menyampaikan bahwa beliau berkeinginan untuk menjadi gubernur. Tetapi karena penugasan partai, maka beliau menjadi caleg DPR RI. Iya. Kalau Pak Aco, Pak Iyas fokus sebagai calon gubernur. Iya, iya. Seperti itu. Bu Indah juga begitu. Pak Adnan juga begitu. Iya. Jadi memang Golkar memfasilitasi kadernya lewat surat penugasan untuk lebih jauh, lebih hari mempersiapkan diri agar bisa siap di dalam konsultasi politik. Karena konsultasi politik pilkada hari ini kan waktunya sempit. Sempit, sangat sempit. Sangat sempit. 3 bulan untuk mereka berkampanye secara resmi lah. Iya. Itu. Tetapi kan kalau di Sulsel ini kan, kalau kita bicara Golkar ini kan bukan apa ya, bukan partai yang baru, tetapi partai yang mungkin dari orde lama sudah ada. Dan kalau kita lihat sejarah Golkar di Pilgub Sulsel, tidak pernah Golkar setiap pilkada Golkar itu pasti ada kadernya bertarung di Pilgub. Nah, jadi konsekuensi sebagai partai besar adalah tentu memiliki banyak kader. iya, iya. Kalau memiliki banyak kader, konsekuensi lanjutannya tentu adalah partai politik ini wajib mendorong, mensupport kadernya untuk bisa tampil sebagai pemimpin politik. Iya, iya. Iya. Begitu partai ini tidak mendorong kadernya untuk tampil sebagai pemimpin politik, maka dalam waktu yang tidak lama, saya pikir ini namanya mengkuburkan kader sendiri. Nah, kalau itu dia. partai tidak mendorong itu. Nah, ada publik, Kak. Di kami dapatkan sebelum kita podcast juga, kami cari riset-riset informasi yang ada. Kemarin kan bisa dipastikan bahwa Sulsel ini akan kolong kosong. Bahkan elit Golkar juga sudah bicara firasatnya kolong kosong. Nah, publik bertanya, di mana sih peran Golkar Sulsel ini ketika itu skenario yang terjadi? Ternyata itu akan menjadi skenario kota kosong yang terjadi. Maka sejarah Golkar akan tercatat di pilkada kali ini. Jadi begini, ini fenomena biasa. Fenomena biasa antara pandangan dan persepsi elit dengan pandangan dan persepsi masyarakat. Iya, iya. Itu fenomena biasa menurut saya. Dalam konfigurasi elit hari ini, mengikut daripada konfigurasi nasional, memang koalisi besar ini menginginkan di beberapa daerah tertentu, tanda kutip Iya, betul. bahwa mekanisme pilkada itu mengikuti skenario pusat. Beberapa. Kita bicara KIM misalnya. Iya. Mengikuti skenario pusat. Tetapi sekali lagi, tanpa mengesampingkan skenario tersebut, dalam konteks lokal, tentu kita harus bicara soal kearifan politik lokal. Bahwa ada persepsi, pandangan, keinginan, dan konsensus-konsensus politik yang berlaku di lokal. Misalnya Golkar Sulawesi Selatan. Sepanjang Golkar berdiri di Sulawesi Selatan,
selalu pasti mendorong kader. Dan semua yang menjadi ketua Golkar itu sudah siap bahwa dirinya ke depan ketika ada pertarungan politik itu siap untuk dicalonkan atau dipertarungkan di dalam momentum politik tersebut. Apalagi kalau kita bicara 4 orang yang dapat surat tugas di Golkar ini. Iya. Pak Topan Pawe mantan wali kota. Secara kredibilitas dan sudah prestasinya luar biasa lah. Iya, betul. Pak Adnan Purita. Apalagi? Iya. Bupati. Masih muda, bupati, energik, visioner. Pak Ilham Arif Sirajuddin. Waduh. Punya pengalaman wali kota Makassar. Pernah jadi ketua Golkar Sulawesi Selatan. Ibu Indah. Iya. Perempuan satu-satunya di Golkar yang jadi bupati. Kesemuanya, kalau kita bicara profilingnya, pasti grade A. Oleh karenanya itu yang saya maksud tadi bahwa di samping kita bicara konfigurasi politik nasional, ada faktor-faktor konfigurasi elit politik lokal atau politik lokal yang dipersepsi oleh masyarakat dan semua orang. Ya, baiknya sekali lagi kalau kita mau bicara dengan isu kota kosong itu, tentu orang berpikir, nggak seru juga kalau Sulawesi Selatan kota kosong. Ini kota petarung, Bung. Masa bertarung sama kota kosong? Dan akan hilang sebagai daerah petarung. Ini daerah petarung. Jadi ikon sebagai daerah petarung hilang dong ketika yang dilawan adalah kardus kosong. Ya. Terlalu mahal ini demokrasi kita bikin untuk melawan kota kosong. Negara membayar biaya pemilu ini berapa? 300 hanya miliar untuk lebih. Menyediakan satu calon melawan kota kosong. Yang lebih parah lagi ketika nanti ya, ini ketika nanti kota kosong yang menang. Waduh. Saya rasa kalau ketika nanti, ketika kota kosong menang juga, Kak, saya sudah tidak ada lagi beringinan untuk berorganisasi. Ya, saya kira itu barangkali efek dari misalnya kalau saya bicara soal partai saya di Golkar. Ketika hari ini Partai Golkar tidak mendorong kader atau tidak menganggap bahwa momentum ini kader itu perlu kita orbitkan, tentu sebagai orang partai saya misalnya yang hari ini masih berdinamika di level menengah Partai Golkar, tentu berpikir ya untuk apa kita sibuk-sibuk jadi pekerja partai, untuk apa yang ada namanya AMPG, untuk apa ada namanya AMPI, untuk apa ada namanya sayap-sayap partai, di mana kita mendorong semua orang berproses dari bawah. Toh ujung-ujungnya cita-cita politik mereka akan kandas oleh konsensus-konsensus di tingkat atas yang tidak memberikan ruang bagi orang-orang ini untuk berproses. Nah, itu yang banyak pertanyaan. Saya 15 tahun bergolkar, tidak pernah pindah partai. Saya mulai dari bawah. Nah, kalau saya jadi IAS misalnya, aduh, sakit juga hati kita ini. Ketika ada Ibu kita Indah sudah siap bertarung, iya, ya, kita sudah siap bertarung, sudah berkampanye, sudah disuruh, tidak diundang untuk berkontestasi. Itu kan kurang ini sakit juga. Sakit juga. dan saya rasa sebagai podcast politik memang edukasinya di situ. Ya. Dan yang tadi Anda sampaikan bahwa itu memang banyak pertanyaan di masyarakat. Ada teman-teman dari AMPI bertanya, ngapain kita di AMPI? Ada di organisasi dan beberapa sayap partai teman-teman di sana, ngapain kita berpartai? Dari muda kita berpartai sampai hari itu ternyata hanya yang punya, mohon maaf ya, hanya orang yang punya berduit misalnya yang kendaraan itu. Jadi gagasan saya sama Harmansa, saudara Harmansa, itu sebenarnya simpel. Masing-masing dari kami bertanggung jawab untuk mendorong agar partai ini aware dengan kondisi saat ini. Masing-masing dari kami itu mendorong agar nama-nama yang sudah dijaring oleh partai, yang sudah dipersiapkan oleh partai, mari kita siapkan dia untuk bertarung. Karena mereka punya credit point untuk bertarung. Dan punya mereka kapasitas siap. Juga yang punya kapasitas. Kalau kita mau bandingkan dengan calon lain yang hari ini bertarung, tentu kita bisa bikin poin-poinnya.
Kita bisa zoom, kita bisa kalkulasi mana yang memiliki poin yang bagus, mana yang tidak. Inilah yang mereka yang memiliki poin-poin inilah yang kita sodorkan ke masyarakat. Silakan masyarakat menilai dan memilih orang-orang ini. Karena menjadi pemimpin di Republik ini bukan persoalan duit, saudara. Kalau persoalan duit untuk menjadi pemimpin di Republik ini, maka semua pemimpin kepala daerah adalah pengusaha. Tapi kan tidak. Tapi kan tidak. Kenapa tidak? Karena sekali lagi, memimpin daerah ini bukan bicara soal berapa uang keluar dan berapa uang masuk. Memimpin daerah ini bicara soal visi kepemimpinannya dan kebijakan apa yang mau dia buat untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Bukan hanya kepentingan kelompok. Apalagi itu. Sekali lagi, apalagi itu. Kalau kepentingan kelompok untuk itu yang disebut dengan awal mula oligarki. Itu dia. Awal mula oligarki. Itu kan ramai juga dibahasakan. Jadi kalau kita mau lihat Sulawesi Selatan ini secara demokratis, secara ekonomi, secara sosial berkembang, maju, bermartabat, maka tatanan politiknya mesti kita pelihara dan kita jaga. Harus jauh dari kelompok oligarki. Harus jauh dari kelompok orang yang merasa bisa memulih daerah ini. Karena kalau kita mau tangkap, saudara-saudara, sebenarnya berpikir melawan kota kosong itu cara berpikir politik ekonomi. Melumpuhkan lawan. Melumpuhkan lawan dengan biaya yang murah. Memborong partai ini kan murah dibanding bertarung. Ya. Ini persepsi baru ini. Ya, memborong partai dibanding bertarung lebih murah. Memborong partai. Ya. Seperti itu. Daripada bertarung. Memang biaya ekonomi politik ini kan tinggi kalau di di manapun di pemilihan langsung. Apalagi di Indonesia ini karena cara pandang masyarakat masih menilai interaksinya adalah interaksi antara siapa dapat apa. Seperti itu. Artinya ini juga menjadi suatu fenomena ke depan kalau ada model ini menjadi sebuah tradisi, memborong partai ini menjadi tradisi atau menjadi kemakluman, ya undang-undangnya harus kita rubah. Kalau dia sudah 50%, nggak usah ada pemilihan lagi, kita tetapkan aja. Daripada dia membuang lagi duit, biaya untuk proses demokrasi. Karena harus memilih antara kardus kosong dengan sosok yang cuma satu, seperti itu. Berarti pertemuan Anda dengan Ketua Bapilu ini itu headline kan di beberapa media. Kami sepakat dalam tataran gagasan sebagai dua orang anak muda yang hari ini memimpin lembaga teknis kepemiluan di masing-masing partai. Kita sepakat, yang pertama kita sepakat, ayo dong kita dorong. Kita mungkin tidak punya kekuatan secara politik di masing-masing partai kalau kita bicara elit politik lokal. Tapi sebagai anak muda, nanti kita dimintai pertanggungjawaban sama orang. Ketika kamu di lembaga itu, kamu bikin apa? Yang bisa kita bikin adalah menyerukan kepada banyak orang bahwa, terutama kader masing-masing ya, bahwa memperjuangkan politik kepartaian yang ujungnya adalah politik kemasyarakatan jauh lebih mulia dibanding membungkus politik ini dalam skema-skema kesepakatan kelompok kecil. Dan ternyata masih ada juga. Nah inilah bedanya politisi muda dan saya anggap selama kita bicara ini masih punya idealisme yang tinggi ya. Jadi sebenarnya bukan idealisme. Politik ini kan harus digagas. Pertama dia digagas dalam gagasan. Yang kedua dia digagas dalam perbuatan. Yang ketiga, gagasan dan perbuatan inilah yang melahirkan konsensus yang menjadikan nilai-nilai secara umum. Menjadikan kultur politik. Jadi seperti itu, nggak bisa terpisah. Tidak ketemu antara Gerindra dan Golkar misalnya, hanya membicarakan saya dapat apa, Anda dapat apa. Cocok itu barang. Anda dorong calon siapa, saya dorong calon siapa. Tidak ketemu di situ. Tapi kita ketemu pada bahwa kedua partai ini adalah bagian daripada pemenang pemilu secara nasional, mempunyai kader
yang juga berjuang dari bawah, punya karya, punya visi, track recordnya jelas, duitnya juga nggak bisa dibilang nggak ada, ya. Ya mari kita dorong dia, mari kita doakan. Mudah-mudahan Bapak Ilham Arif Sirajuddin, Bapak Taufan Pawe, Bapak Adnan, Ibu Indah, Bapak Iwan Darmawan Aras bisa bertarung di politik Sulawesi Selatan. Kenapa? Bukan karena dia kader partai saya saja. Karena dia layak. Mari kita berikan dia medan perang untuk mengabdikan cita-citanya dan gagasan-gagasannya untuk kepentingan masyarakat. Iya. Saya kira kalau untuk kepentingan dirinya mereka-mereka ini sudah selesai. Cukuplah dia. Cukup. Dengan posisi sekarang Dengan posisi sekarang, dengan semua karya-karyanya, dengan semua jabatannya, Cukup. dengan semua cukup. Mereka hanya ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk kepentingan Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya bilang, menjadi pemimpin berbeda dengan sekedar saya mau jadi wali kota atau jadi bupati. Beda dengan orang banyak meminta saya jadi wali kota atau bupati. Tapi juga beda. Beda dong. Beda saya ingin maju atau Iya. orang yang minta saya jadi. Saya punya kuasa, tiba-tiba saya minta Anda jadi wali kota ya di Makassar. Sementara Anda tidak niat jadi wali kota Makassar. Kalaupun Anda niat jadi wali kota Makassar misalnya, kredibilitas Anda sebagai orang yang mau diusung jadi wali kota cukup atau tidak? Kan itu masalah besar. Bos. Iya. Beda. Karena jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, dia tidak bicara untuk dirinya. Dia akan bicara bahwa isi kepalanya adalah untuk kepentingan orang banyak. Apa yang dia pikirkan berefek langsung kepada kepentingan banyak orang. Masyarakat. Masyarakat dong. Beda kalau jadi DPR. Kalau DPR kita masih komunal, bersama-sama merumuskan kebijakan. Tapi kalau bupati, wali kota, gubernur, Anda sendiri, SKPD itu hanya ikut. Kalaupun memberikan saran kalau Anda mau otoriter bisa jadi. Bayangkan kalau itu yang terjadi. Karena pada awalnya, kau maju ya? Ya didorong, ditempatkan misalnya. Ditempatkan. Beda dengan orang yang betul-betul punya niat. Beda orang yang memang punya niat, berproses, kemudian nawaitu-nya memang untuk orang banyak. Iya. Itulah bedanya dengan, itulah yang membedakan, yang bisa kita baca dengan visi politik orang. Sehingga melalui podcast ini, saya alhamdulillah diundang di sini. Saya tidak perlu menulis lagi, membuat opini, atau membuat ciutan di media sosial atau di media sosial. Tapi perlu kita ingatkan bahwa ini bukan soal memilih satu orang atau sekelompok orang, tapi ini memilih seorang pemimpin yang menurut kacamata banyak orang nantinya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan yang terbaik di Sulawesi Selatan. Ya, dan tentunya saya mau tegaskan bahwa Kepala Bapilu ini sampai Desember kita akan kontrak untuk memberikan edukasi politik. Sampai Desember, sampai selesai pemilu dan mudah-mudahan orang tidak terganggu dengan edukasi politik kita. Tentulah, karena apa ya? Ini kita akan record sepanjang perjalanan politik di Sulsel ini. Gagasan ini susah terulang. Kalau gagasan kita soal bagaimana demokrasi, pemimpin dan lain-lain tidak terrecord dengan baik, saya rasa regenerasi kita ini tidak paham lagi. Ya. Sehingga ke depan ya boleh saja ini akan teringat lagi ketika setiap pilkada yang lain. Jadi terlepas posisi saya dan saudara Harmansyah sebagai pekerja partai, kami sebagai anak muda memiliki tanggung jawab untuk melihat bahwa ada keseimbangan politik antara kepentingan dan keinginan masyarakat di Sulawesi Selatan ini bisa selaras. Bisa baik. Dan saya sangat jarang temukan masih ada pemuda-pemuda yang melek ke politik. Kalau kita lihat sekarang ya, artinya kalau kita lihat sekarang dengan realitas sangat jarang sih saya temukan orang yang berpikir seperti gagasan Anda. Jadi begini, yang kita khawatirkan adalah ketika dinamika hari ini kita biarkan berjalan dengan mulus, maka yang terjadi adalah pikiran-pikiran apatis. Nah, itu dia. Ya untuk apa saya kritis? Untuk apa saya bergagasan? Untuk apa saya berproses? Toh ujung-ujungnya semua diselesaikan dalam kelompok kecil dan disebut dengan elit politik.
ujung-ujungnya semua diselesaikan dengan urusan yang disebut dengan duit. Nah, Ya silahkan aja urus negara ini sesuai dengan mau kalian. Kan kalau itu yang terjadi, maka konklusi dialektika antara elit, rakyat, antara kekuasaan dengan kesejahteraan tidak akan terjadi. tidak akan. Tidak ada relasinya lagi, tidak ada dialektikanya. Ketika duit yang berbicara soal politik ini tidak ada lagi soal bagaimana kemanusiaan. Ya saya kira ini mungkin pileg kemarin adalah pileg kemarin saya sendiri bisa merasakan bahwa adalah pileg yang sangat syarat dengan money politik. Di mana instrumen uang atau instrumen barang menjadi faktor utama orang duduk. Di banyak kita lihat di media banyak orang menyatakan bahwa 98% barangkali orang yang hari ini terpilih adalah karena menggunakan instrumen itu. Walaupun ada berapa persen yang tidak, tapi ini sebenarnya gambaran bahwa kita harus hati-hati terhadap iklim demokrasi ini. Dan kita harus aware, kita harus waspada, kita harus mundur sedikit ke belakang. Bertanya, kembali lagi. Apakah ini sudah sesuai atau ini sangat tidak sesuai? Kalau sudah sesuai, biarkan dia jalan. Kalau tidak sesuai, berarti kita harus mundur sedikit, mengatur. Dan pintunya masih ada. Pintunya adalah pilkada, provinsi, pemilihan gubernur, wali kota. Dan ini akan menjadi sejarah. 5 tahun. Jadi legasi kalau misalnya dalam momentum ke depan ini kita membiarkan ini urusan berjalan berdasarkan isi kepala segelintir orang yang mengatakan bahwa tunggu dulu, saya yang berkuasa, saya yang punya duit, saya yang punya jaringan. Anda mau apa? Kalau saya mau dorong ini, saya mau itu. Kan tidak begitu cara bicaranya. Akan berefek di pileg juga nanti. Akan berefek jauh ke depan. Bukan hanya bicara 5 tahun ke depan. Panjang ini urusannya. Dan ketika terjadi, maka rusak ke demokrasi kita. Bukan rusak lagi, hancur. Kalau rusak masih bisa diperbaiki. Kalau hancur, apa yang berperbaiki? Iya. Tapi terakhir Kak, kemarin kan ada ramai, misalnya Golkar sudah ke ASS, tapi hingga hari ini, apakah memang sampai hari ini rekomendasi Golkar ke Andi Sudirman Sulaiman ini belum keluar? Jadi begini, saya jawabnya bukan soal keluar atau tidak keluar. Yang pertama, menjawab keluar atau tidak keluar bukan wewenang saya. Tetapi yang setahu saya sebagai Kepala Bapilu, ada mekanisme di Partai Golkar. Mekanisme yang pertama adalah penjaringan melalui survei. Surat penugasan itu akan didukung oleh instrumen survei. Survei tahap pertama yang jalan pada bulan kemarin adalah survei penjejakan. Survei penjejakan secara masing-masing orang. Survei tahap kedua yang jalan pertanggal, kalau saya tidak salah 24, 25 kemarin, akan dirilis di tanggal 30, 31, itu soal survei peluang. Survei peluang, survei pasangan. Nah, survei ketiganya adalah survei strategi pemenangan. Nah, menjawab itu, menurut saya, kemungkinan dalam rentang 1 minggu ke depan ini, antara tanggal 1 Agustus sampai tanggal 5, itu Golkar sudah mengumumkan siapa yang dapat surat sakti penugasan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Bisa jadi seperti yang dikatakan tadi, ke AAS, bisa jadi ke kader sendiri, kader Golkar, atau konfigurasi yang saya sampaikan. Ini juga sama diskusinya saya, informasinya juga sama dengan Saudara Harmansyah. Berarti kalau Saudara Harmansyah memberikan bocoran ke saya, Gerindra itu di tanggal 5 kalau saya tidak salah. Berarti selama ini ya yang fakta politik kan berarti penjaringan masih jalan ya Kak? Ya, kalau berdasarkan konsepnya penjaringannya masih jalan. Makanya tidak saya sendiri ya tidak bisa memastikan bahwa sudah ada yang pegang surat itu, keputusan bahwa namanya termaktub sebagai orang yang ditunjuk untuk mendaftar di KPU. Belum ada. Ya, karena proses penjaringannya lagi berjalan. Berarti sama juga saya konfirmasi ke Harmansyah soal rekomendasi ASS dari Gerindra itu, dia nyatakan saya belum dapat surat, belum ada secara tertulis soal. Ya, kira-kira diskusi kami kemarin begitu, sama-sama karena sama-sama kita
tidak mendapatkan informasi yang objektif soal hal tersebut, mari kita berdiskusi, mari kita berdialektika, mendorong proses ini berdasarkan tatanan idealnya, Ya. seperti itu. Dan kan berarti hari ini masih ada peluang para kader-kader Golkar ini untuk terus berusaha. Dan mereka masih berusaha kok sekarang, Oh, masih masih jalan ya? masih jalan. Kan kalau kita lihat Jawa Pilgub kan, kalau mengaca dengan Pilgub kemarin-kemarin, pas paginya dapat rekomendasi, malamnya daftar, itu kan masih, ini kan masih jangka waktu Ini 20. kondisinya berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan jarak waktu antara pendaftaran dengan pemilihan itu panjang. Kalau sekarang kan pendek. Jadi karena pendek itu tentunya diskusinya juga mengerucut. Sangat dipengaruhi oleh momentum-momentum politik. Nah, bacaan saya secara pribadi, momentum politiknya ini di kisaran antara tanggal 1 sampai tanggal 5 lah. Berarti kita tunggu Kita jawaban-jawaban. tunggu jawaban-jawaban hasil telah elit parpol soal ini. Karena memang di dua partai ini punya kesamaan, Gerindra dan Golkar. Sama-sama tidak buka pendaftaran calon. Satu. Yang kedua, sama-sama bahwa urusan mulai dari pilkada, pilwalkot sama pilgub itu urusan DPP. Berarti akan ada kejutan-kejutan yang... Ya, akan ada kejutan-kejutan, tapi sebelum ada kejutan-kejutan itu, kami sebagai anak muda wajib mengingatkan para elit politik ini, wajib juga mengingatkan pada masyarakat bahwa ya kita harus speak up soal kondisi sekarang. Ya, ya. Saya kira demokrasi tidak baik-baik kalau ujung-ujungnya kita nanti melawan kota kosong sekali lagi. Kalau prediksi kita, apakah disusul kota kosong atau tidak? Hari ini atmosfernya mengarah ke kota kosong hari ini. Ya, sekali lagi kalau ditanya ke saya jawabnya tidak. Pasti akan ada. Baiknya ada petarung lain. Iya. Sekali lagi ini kota petarung, ini provinsi petarung, provinsi di Indonesia yang melahirkan banyak tokoh politik nasional. Ya. Dan pintunya adalah di pemilihan langsung oleh masyarakat. Berarti ini juga... Jadi biar dia diseleksi oleh alam, bukan diseleksi oleh surat rekomendasi. susah juga itu barang, betul. Susah. Nah, harapan kita, dan tentunya juga saya mau minta jadwal beliau tanggal 5 kita speak up lagi soal bagaimana, apapun perkembangan ya, kita harus memaknai soal... Ya, apapun perkembangan politik ke depan, saya kira kita semua harus siap dengan itu. Bagian daripada konsekuensi berdemokrasi. Dan tentu kita mau yang terbaik untuk Sulawesi Selatan ini. Ya, seperti itu. Dan kita tahu kan proses penjaringan ini kan bukan hanya di provinsi kan. Ada telah mungkin yang lebih dalam di tingkat elit ini di DPP, ya kita tidak tahu apa hasilnya. Ya. Tapi saya ingin klaim waktunya ya sudah kita tanggal 5. Apapun perkembangan kita bicara soal politik di Sulsel. Baik. Harapan Anda di pilkada ini apa yang ingin disampaikan? Iya, saya mau menyampaikan begini, bahwa demokrasi hari ini menuju ke ruang yang sempit partisipasi, kemudian membuka diri untuk banyak kepentingan itu tidak terjadi, sehingga kalau kita lihat ke depannya tentu demokrasi ini akan tidak bisa mengapresiasi keinginan banyak orang. Dan ini buruk bagi wacana kehidupan berbangsa yang lebih baik. Ya. Kedepannya tentu kita harus kembali ke ruang yang lebih sehat lah, berkonsentrasi dengan wacana pertarungan sehat. Di tingkat institusi politik juga berfungsi, bahwa partai politik ini memang tempatnya untuk memfilter orang-orang yang ingin berpolitik, bukan sebaliknya.
Kalau partai politik ini bukan tempat untuk memfilter orang-orang. Ya, itu tadi. Orang yang secara kapabilitas, profilnya tidak bagus, ya bisa diusung oleh partai politik. Kan partai politik ini kan medianya. Iya, betul. Untuk menghasilkan orang-orang baik di tataran politik. Dan kalau itu rusak, Kalau ini tidak berfungsi, ya nggak usah ada partai politik. Ini juga ya ke depan yang akan menyebabkan orang malas berpolitik. saya rasa itu akan terjadi. Kita fokus cari duit untuk mengembalikan standar ekonomi berpolitik seperti Amerika. Iya. Paling begitu. Iya. Tapi kan politik juga ini kan jalan kesejahteraan dan punya. Ya itu dia, jalan kesejahteraan. Kalau menurut demokrasi kan standar orang berdemokrasi dengan baik ketika dia punya tingkat penghasilan rata-rata bagus, ya kan? Sekian dolar untuk pendapatan per kapitanya. Ya kalau hari ini kan untuk Indonesia jauh di bawah itu. Ya inilah menyebabkan carut-marut politik. Nah, tetapi di antara carut-marut politik itu, pemimpin bangsa ini, elit-elit politik punya visi besar, yaitu mengarahkan bahwa perpolitikan ini bisa dari hari ke hari semakin lebih baik. Oleh karenanya jangan menjadikan ini tidak baik. Waduh. Nah, gitu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak, Kak. Siap, terima kasih saya sudah diundang di saya podcast ini. Edukasi politik ini sangat penting, Kak. Banyak juga yang sesuai dengan apa kita sampaikan tadi sudah banyak terjawab di TikTok apa semua seperti ini, dan tentunya kami tetap hadir dalam menyuarakan edukasi politik, dan sebenarnya ini eksklusif sekali menurut saya karena Kepala Bapilo Golkar Sulawesi Selatan ini hadir di tengah-tengah kita. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman podcast redaksi media, ucapkan terima kasih sudah hadir di tempat kami. Sama-sama, terima kasih. Ketemu ya tanggal 5. Iya, kita ketemu tanggal 5. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.